Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-wasiyyata simata hadzal din liyakuna rahmatan ilahiyatin lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah khaliqul khalqi ajma'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khaliqul anbiya'i wa imamil mursalin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Jamaah-jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah, Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk bisa beramal lebih, kesempatan untuk bisa memohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan kita, kesempatan untuk senantiasa memperbaiki diri kita untuk menuju posisi diri yang jauh lebih baik. Jamaah-jamaah yang insyaallah dirahmati Allah, selaku khatib, saya berwasiat pada diri sendiri dan juga kepada seluruh jamaah untuk senantiasa terus meningkatkan keislaman kita, meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan keihsanan kita, sehingga dari hari ke hari, pekan ke pekan, bulan ke bulan, tahun ke tahun, dan sampai pada akhirnya kita menemui ajal kita, itu adalah kondisi yang terbaik yang insya Allah yang pernah kita miliki sejak kita lahir sampai kita meninggal. Jamaah-jamaah yang insya Allah dirahmati Allah, saat ini adalah bulan Safar dalam bulan Hijriyah. Bulan Safar adalah bulan kedua, atau dalam Jawa itu biasanya disebut dengan Sapar gitu ya. Suro, Sapar, Mulut gitu ya. Kalau dalam Hijriyah adalah Muharram, Safar, ya, kemudian ini Rabiul Awal. Nah, di bulan Safar ini ada hal yang menarik, di mana keyakinan orang-orang kafir jahiliyah saat itu adalah ini bulan yang penuh kesialan, ya. Bulan yang secara tahayul waktu itu diyakini, ya, atau mitos sial, ya, yang melekat pada bulan ini, dan itulah akhirnya menyebabkan orang-orang waktu itu pergi, ya, pergi keluar dari kotanya masing-masing, dan sehingga kotanya menjadi sepi, ya. Nah, saat Islam itu datang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah meluruskan peristiwa ini, bahwa bulan Safar atau bulan-bulan yang lain dalam Hijriyah ada 12 bulan itu tidak ada satupun bulan yang penuh dengan kesialan. Maka dengan membantah, ya, kepercayaan Arab jahiliyah bahwa Safar adalah bulan sial, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, dan Ahmad, tidak ada penyakit, tidak ada kesialan, tidak ada pengaruh buruk dari burung hantu, dan seterusnya, ya. Nah, hari ini adalah hari Jumat kedua di bulan Safar, ya. Kita tahu bahwa
Jum'ah adalah salah satu nama surat di dalam Al-Quran, yaitu surat ke-62 yang di dalamnya berisi 11 ayat. 11 ayat ini akan kita coba tengok satu persatu, semoga memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Hari Jumat ini namanya spesial karena hari di dalam Islam, ya, kita mulai dari Ahad, hari yang pertama, ya. Kemudian Isnain atau Thaniyah, yaitu menjadi Senin, ya. Kemudian Thalith, hari ketiga menjadi Selasa, ya. Kemudian Rabi' atau hari yang keempat kita sebut dengan Rabu. Kemudian yang kelima Khamis menjadi Kamis. Nah, sebetulnya kalau sesuai urutan hari ke-6 atau Sabi', ya. Tapi diubah menjadi bukan hari Sabi', ya, Sadis, maaf. Sadis, tetapi menjadi Jum'ah, yaitu hari berkumpul. Ini adalah hari raya bagi kita semua setiap pekanan. Untuk itu kita harus menyiapkan diri kita untuk bisa menyongsong sholat Jum'ah itu dengan penuh sukaria. Dan hari yang terakhir adalah Sabi', yaitu hari ke-7 menjadi Sabtu, ya. Jamaah Jum'ah yang insya Allah dirahmati Allah, marilah kita coba tengok 11 ayat yang ada di dalam surat Jum'ah. 2 ayat yang tadi sudah saya bacakan di Muqaddimah, ya, yang artinya kurang lebih adalah dialah yang mengutus, ya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, ya, senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu siapa? Yaitu Allah, yaitu Maharaja yang Maha Suci, Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Di situ disebutkan Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, Al-Hakim. Nah, di dalam Al-Quran sering sekali kalau Allah mau menjelaskan sesuatu yang sangat penting, maka dimulai dengan bisa tanda-tanda kebesaran Allah atau kebesaran Allah itu sendiri langsung, ya. Di sini disebutkan dengan tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu dengan cara apa? Apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi itu bertasbih kepada Allah yang Maha Raja, ya, Maha Suci, ya, Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Di ayat kedua dilanjutkan, yaitu huwallazi ba'atsa fil ummiyyin. Dialah Allah yang membangkitkan. Siapa yang dibangkitkan? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam keadaan ummi, dalam keadaan ummi wa rasulam minhum yatslu alaihim, ya. Di sini orang, ya, dari kalangan mereka sendiri. Jadi bukan dari kalangan malaikat. Di ayat yang lain, di surat yang lain, di beberapa tempat disebutkan bagaimana kalau seandainya yang diutus itu malaikat. Ternyata manusia pun protes, ya. Wah, itu adalah malaikat, maka kami nggak bisa mengikuti juga. Tapi di tempat yang lain yang diusul, yang diba'ats atau diangkat adalah dari golongan manusia itu sendiri, juga manusia protes. Itulah manusia. Apapun kondisinya selalu protes. Nah, di sini disebutkan bahwa dari kalangan mereka sendiri yang membacakan ayat-ayat, ya, kepadanya, ya. Kemudian apa? Mensucikan jiwa. Jadi setelah ini, ya, memberikan tanda-tanda itu yang secara Islam yang dilakukan pertama adalah mensucikan jiwa. Karena kalau kita tidak mensucikan, maka apapun yang datang pada kita akan tertolak. Kita tidak akan menerimanya. Maka dengan jiwa yang suci itulah akhirnya apa? Kita bisa belajar dengan hal-hal yang lebih baik, ya, lagi. Mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, inilah yang penting, bahwa kesucian diri kita, kebersihan hati itu menjadi sesuatu yang penting dalam menerima kebenaran-kebenaran. Dilanjutkan dengan ayat ketiga,
wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim, ya. Dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum pernah berhubungan dengan mereka. Inilah menjadi pertanda bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disuruh, ya, untuk berdakwah tidak hanya kepada kaum kafir Quraisy, tetapi ke seluruhnya, ya, kepada kaum-kaum lain yang belum pernah dikenalnya. Maka inilah rahmatan lil alaminnya di sini. Jadi Islam itu memang disebarkan untuk seluruh manusia, tidak hanya manusia dan seluruh makhluk. Dilanjutkan dengan yang berikutnya, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim, ya. Demikianlah karunia Allah yang diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah memiliki karunia yang sangat-sangat besar, ya. Di ayat selanjutnya Allah memberikan gambaran untuk kita semua, untuk kita bisa bercermin, ya. Jangan seperti keledai. Matsalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu athfara bi'sa masalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadz dzalimin. Di sini Allah memberikan perumpamaan orang-orang yang diberi, ya, tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya atau tidak mengamalkannya, ya. Ini ibarat kita juga diberi Al-Quran, maka kita harus mengamalkan, bukan hanya membawa seperti keledai, ya. Adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ini penting bagi kita bahwa Al-Quran sebagai sumber bagi referensi kita, maka kita harus, ya, mencoba untuk senantiasa rutin membukanya, ya, syukur-syukur, ya, mempelajari dan betul-betul mengamalkannya. Maka dengan sedikit demi sedikit kita mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, dan insya Allah Al-Quran itu menjadi syafaat kita, menjadi penolong kita di yaumul qiyamah kelak, ya. Dilanjutkan dengan ayat yang ke-6. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin, ya. Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang Yahudi, jika kamu mengira bahwa kamulah kekasih Allah. Inilah yang sering disebutkan oleh mereka, bahwa orang yang paling dikasihi oleh Tuhan adalah orang Yahudi. Mereka seperti itu pemikirannya. Padahal bukan, ya, bukan orang yang lain. Maka Allah itu menantang mereka, maka harapkanlah kematian jika kamu orang yang benar, ya. Jadi kalau orang-orang Yahudi merasa yang terbaik yang dipilih adalah mereka, maka matilah. Mau nggak kamu mati? Ternyata tidak, ya. Di ayat ke-7, wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin, ya. Dan mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selamanya disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri, dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Dan di ayat ke-8, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, ya. Sungguh, ya, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya itu pasti akan menemui kamu, ya. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah dan mengetahui apa yang gaib dan yang nyata, ya. Lalu Dia beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jamaah Jumat yang insya Allah dirahmati Allah, sebagai seorang muslim dan semoga mukmin, maka kematian itu bukan sesuatu yang harus kita lari daripadanya. Justru kematian itu adalah sesuatu yang harusnya kita harapkan. Kenapa kita harapkan? Karena kematian itulah pertemuan yang kita harapkan untuk bertemu dengan Allah, dan di saat itulah betul-betul kematian itu menjadi batas, ya. Kita sudah tidak perlu berjuang lagi berat-berat, karena setelah itu insya Allah Allah menjanjikan
kebaikan-kebaikan yang jauh lebih baik daripada kehidupan di dunia ini. Dan di ayat ke-9 inilah mulai perintah terkait dengan sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diserukan melaksanakan sholat Jumat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Demikian itu lebih baik daripada jika kamu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dan dilanjutkan dengan perintah. Ini adalah kaidah di dalam hal menarik di dalam bahasa Arab. Sebetulnya Fa'idha qudiyatis sholah, fa'idha qudiyatis sholah fangtashiru fil ard. Ini kalau dalam bahasa Arab bentuknya adalah fi'il amar. Fi'il amar itu fi'il perintah. Jadi kalau yang memerintah Allah itu ya harus dikerjakan. Tetapi secara lugawi, secara bahasa, maka ini bentukannya bukan lagi perintah, tetapi sebetulnya lebih ke saran. Fa'idha qudiyatis sholah, maka apabila telah melaksanakan atau sholat itu telah dilaksanakan, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Nah, kalau misalnya kita habis sholat Jumat kemudian tidur-tiduran, ini sebetulnya menyalahi perintah, karena setelah sholat Jumat selesai kita harus bertebaran, kita bekerja dan seterusnya. Harusnya seperti itu. Fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah, dan kita mencari fadilah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan kita diminta oleh Allah untuk senantiasa ingat kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar supaya apa? Kita itu menjadi orang yang menang. Dan ayat terakhir, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima kul ma indallahi khairum minal laghwi wa minan tijarah wallahu khairur raziqin. Di ayat terakhir ini, apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhutbah. Inilah peristiwa dulu, itu sholat Jumat itu adalah sholat dulu baru khotib menaik di mimbar, Tetapi pada saat setelah selesai sholat kemudian khutbah, sebagian dari sahabat itu pergi, maka akhirnya dibalik posisinya, khutbah dulu, kemudian baru sholat dilaksanakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ala ihsanih alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqih wa imtihanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'dhiman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa taqwa wa ati'uhu fis sarri wan najwa. Thumma shalli wa sallimu ala al-hadil basir was sirajil munir nabiyina Muhammadin sahibil fadlil kabir. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati ajmain wa anna ma'ahum bi manika wa karamika ya akramal akramin.
Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadil hajat. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma dafa'anna al-bala wal waba wal zalazil wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wasairil biladil muslimina amma ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyil asqam. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyah wal mu'afati daimah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.